Ya, Brahma Kumbara. Ya. Muslim non Muslim? Non-Muslim, Dari kalangan agama apa, Pak? Kristen. Ya, silakan. Mau menjelaskan atau mau ditanya? Ini bahas-bahas apa? Bahas tentang dialog lintas agama. Temanya seberapa pentingkah Bible bagi orang Kristen? Ya penting lah, kalau nggak ada Bible nggak ada orang Kristen. Ya, untuk apa kepentingannya, Pak? Ya untuk belajar cara hidup yang benar, cara hidup yang baik. Bagaimana cara menikah yang baik di Bible memangnya? Menikah, kalau setahu saya, hubungan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali karena zina. Bukan, saya bukan cara bercerai. Saya bertanya bagaimana cara menikah yang baik di Bible. Ya menikah ikrar, berjanji Contohnya di mana tuh di Bible? di hadapan Tuhan. Sebenarnya Di mana tuh diajarin? kenapa? Tadi kan katanya itu di dalam Bible. Di mana? Di kitab apa diajarin? Oh, kalau tanya data saya kurang paham, tapi ini Tadi kan tema kita betapa pentingnya Bible, Pak. Kan Bapak bilang penting untuk panduan hidup, untuk kehidupan. Saya tanya bagaimana cara menikah dalam Bible. jadi kan cara menikah itu kan kebutuhan dunia. Nah, itu kan kehidupan. Tadi Bapak bilang untuk kehidupan. Memang itu Ya bukan kan kehidupan. Yang namanya kehidupan di dunia lah, Pak. Emang kehidupan di mana Ya, yang diajarkan Bible kehidupan- gimana sih, Pak? Kehidupan dunia itu kan kehendaknya kita masing-masing. Oh, jadi suka-suka kita gitu kalau nikah. Kalau nikah sambil kayang boleh gitu. Sambil nari stripis nikah boleh. Tergantung kita masing-masing. Nggak ada orang Kristen kayak gitu. Ya makanya saya tanya, orang Kristen itu nikah ngikutin siapa? Yang ngikutin aturan. Aturan di mana? Ya aturan yang berlaku. Berlaku datangnya dari mana? Datangnya aturan itu kan dari manusia. Oh, berarti Bapak ngikutin ajaran manusia. Katanya tadi penting Bible buat aturan kehidupan. Gimana sih? Lah, aspek kehidupan itu kan ajaran manusia beragama, bernegara itu kan penting. Lah Kalau iya. bernegara, Nah, sekarang sebentar. Bernegara itu hukum siapa kalau bukan hukum manusia? ya saya kan nggak nanya bernegara. Saya tanya, kata Bapak, Ini kan Bible aspek- penting. Ya, Ya ini segala kan aspek nggak kehidupan. Iya kan memang hidup, bernegara, menikah, beristri, beranak kan itu aspek kehidupan. Kan Bapak yang bilang tadi kalau Bible itu mengatur aspek kehidupan penting buat Bapak. Maka saya tanya, emang apa aturan hidup di Bible? Contoh, aturan hidup menikah gimana di Bible? Aturan hidup Intinya- menjadi seorang ayah gimana gitu. Ya, baik. Intinya kalau di Bible tidak mengajarkan poligami. Bohong, dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 8 Tuhan Bapak memberikan istri-istri orang kepada Daud. Itu malah ngajarin Tuhannya poligami. Tapi Bapak sembarangan. kenyataannya orang Kristen nggak ada yang punya istri Iya, dua, karena kenyataannya misalkan. karena kalian nggak mampu, karena kalian itu diajarkan supaya tidak berpoligami, padahal nggak ada larangannya di kitab kalian. Bapaknya kalau ngomong pakai data Bible lah, kita kan bahas Bible. Tapi Bapak nggak berbohong. ada, bukan bohong. Ya, Ini Pak. fakta yang Pak. terjadi. Pak, saya Mana itu ada lagi coba? loh. Kawin siri pun Saya lagi nggak ada ngebahas orang Kristen. tentang apa yang Bapak bilang fakta. Saya tanya Bible. Di Bible itu ada larangan Nah, ini poligami kan nggak? fakta yang terjadi karena orang Kristen mengerti. Bapak saya tanya Mengerti, itu, ini orang nih kalau tidak. ngomong, teman-teman kalau udah ngobrol kayak gini nih teman-teman ya biasanya adalah orang-orang yang memang Ya itu sudah, bukan lagi silakan. pakai telinga. Saya tanya di mana larangan poligami di Bible? Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat ke-8 Tuhan Anda memberikan istri-istri orang kepada Daud. Nah Anda bilang kami tidak boleh poligami. Yang ngajarin nggak boleh poligami siapa? Ini kok gabrul. Baik, Kalian tuh ya. kenapa sih banyak banget berbohong atas nama Bible? Tadi kalian bilang penting nggak Bible? Penting. Apa ajaran yang penting bagi Bible? Itu untuk mengatur kehidupan. Apa? Bagaimana cara menikah yang baik dalam Bible? Nggak ada ayatnya. Terus Anda bilang di Bible kami nggak diajarkan poligami. Jangankan poligami, menikah aja kalian nggak diajarin.
Emang ada kalian diajarkan menikah dalam Bible? Cara-cara menikah? Yang saya tanya itu, yang kalian bilang itu sesuai dengan dalil atau enggak? Gini loh Pak, kalau Anda misalkannya mengklaim sesuatu dan itu tidak ada dasarnya, itu namanya bohong Pak. Saya ulangi sekali lagi nih. Apa aspek kehidupan bermasyarakat yang ada panduannya dalam Bible? Silakan sebutkan satu aja. Satu, orang yang sudah disatukan sama Tuhan tidak boleh diceraikan atau dipisahkan. Ya memang nggak boleh lah, masa orang diceraikan, ada-ada aja nih. Sekarang saya tanya, bercerai itu boleh atau nggak boleh? Bercerai boleh atau nggak boleh? Dilarang. Oke, andai anak perempuan Bapak menikah dengan laki-laki Kristen, lalu dia ditampar, tidak dinafkahi, kemudian dia diselingkuhi, boleh nggak perempuan ini yang adalah anak Bapak minta cerai kepada suaminya? Kalau Tuhan melarang, tapi kan kehendaknya kita sendiri memperbolehkan. Saya tanya itu di agama Bapak. Bapak ini jangan bilang bahwa ayat-ayat kitab Bapak tidak mampu dijalankan manusia, Pak. Ini namanya Bapak menunjukkan bahwa Bible tidak layak dijadikan panduan. Yang saya tanya itu boleh tidak di agama Bapak, bukan menurut pendapat Bapak. Saya tanya Bible, kita lagi bahas Bible, bukan pendapat Bapak. Bolehkah di Bible ketika anak Bapak perempuan? Tidak boleh, berarti Bapak menerima ajaran Yesus. Ya sudah, berarti nanti kalau anak perempuan Bapak dinikahi sama laki-laki mesum yang suka berzina, suka selingkuh, nggak menafkahi, dia tetap tidak boleh bercerai ya dari suaminya ya. Ya. Oke, semoga terjadi sama Bapak. Teman-teman perhatikan ya, seorang ayah akan menjadi zolim kepada anaknya ketika dia jadi Kristen kalau doktrinnya ikut Bapak ini. Entah benar, saya ngomong dulu Pak. Perhatikan teman-teman ya, ajaran Kristen membuat seorang ayah tidak lagi punya empati kepada anaknya. Kenapa? Demi ajarannya dia akan membiarkan anaknya ditabok, dizinai, tidak dinafkahi, dan dia akan mengajarkan anaknya untuk tidak boleh minta cerai walaupun anaknya coba dibunuh oleh suaminya. Kenapa? Tuhannya melarang anaknya minta cerai. Ini yang disebut dengan ajaran yang tidak rasional, ajaran yang tidak ada solusi, teman-teman. Katanya ajarannya kasih. Boleh kepada musuh saja. Ntar dulu. Kepada musuh saja mereka disuruh kasih, ternyata kepada anaknya dia menghilangkan empati karena ajaran Tuhannya. Dimana Tuhannya melarang anaknya walaupun sudah dizolimi, ditabok, bahkan dijinai, dia akan mengajarkan anaknya untuk tidak minta cerai. Nah makanya teman-teman, beruntunglah kita menjadi Islam. Di Islam kita itu tidak mengizinkan ada kezoliman, bahkan terlarang bagi kita menzolimi diri sendiri ya. Hati-hati teman-teman ya, kalau kalian misalkannya bertemu teman-teman kalian yang Kristen yang perempuan, kabarkan kepada mereka. Mereka tidak perlu meminta bantuan kepada ayahnya kalau mereka ditabok sama suaminya, karena ayahnya pasti mengajarkan untuk tidak boleh bercerai. Oke, silakan Pak. Ya, baik, saya tanggapin ya. Semoga anak Bapak nonton ini ya. Ya, dengerin ya Uni. Kamu biar pintar sedikit ya. Pak, definisi pintar dan nggak pintar itu gimana menurut Bapak? Sabar, saya jawab ya Bapak dulu. nggak usah pakai kata-kata biar pintar sedikit. Yang saya tanya itu nanti saya tanya, emang Bapak definisi pintar itu apa? Begini, definisi pintar apa? Saya relat ya biar mengerti sedikit. Gitu ya. Dong enak. Lanjut. Ya, jadi kan kalau Tuhan tidak memperbolehkan harus mengampuni. Tapi kan kita hidup berbangsa, bernegara dan beragama, tidak hanya tunduk kepada hukum agama, tapi aturan negara yang berlaku. Kalau seandainya terjadi tindak kekerasan, itu melanggar HAM. Biarkan kita taati peraturan, aturan negara kita, Republik Indonesia. Karena agama itu harus dibawa konstitusi. Oke, udah ya. Berarti kira-kira paham nggak? Paham. Maksud Bapak adalah hukum Tuhan Bapak itu di bawah hukum manusia. Dan Bapak sudah mengakui bahwa ketika anak Bapak ditabok sama lakinya, hukum Tuhan Bapak tidak penting dan tidak berguna lagi. Karena sudah ada hukum yang dibuat oleh manusia. Artinya pertanyaannya seberapa penting Bible, ternyata Bible tidak penting. Bagi Bapak ketika Bapak menemukan solusi. Diajarkan untuk mengampuni. Bapak ini ngomong gimana sih? Bapak kan tadi bilang, sebentar. Gini loh Pak, pertanyaan kita kan seberapa penting Bible. Bapak, udah,
Kan Bapak tadi ditanya, seberapa pentingkah Bible? Bapak jawab penting. Untuk apa? Untuk aspek kehidupan. Saya tanya aspek kehidupannya. Pak, apa aspek kehidupan dalam pernikahan? Bapak jawab kemana-mana. Lalu Bapak katakan bahwa kami ini kalau menikah tidak boleh bercerai. Saya tanya sama Bapak, sebuah kasus. Kalau anak Bapak dinikahi sama laki-laki Kristen, ditabok, tidak dinafkahi, kemudian diselingkuhi, boleh nggak minta cerai? Tidak boleh, kata Bapak, karena Tuhan Bapak yang ngajarin begitu. Ini kan sangat kejam sekali nih Tuhan Bapak nih. Kepada kasih aja, kepada musuh aja dikasihi, tapi ketika korban yang adalah istri tidak boleh minta cerai. Lalu Bapak menjawab, kalau untuk kasus ini Bapak mengikuti aturan negara. Maka di sini Bapak sudah menunjukkan bahwa Bible Bapak sudah tidak penting lagi, tidak berlaku. Kenapa? Untuk kasus ini Bapak tidak mengikuti Bible karena Bible tidak berguna, nggak ada aturannya. Tapi yang penting di sini justru hukum negara, dan Bapak sudah mengakui hukum agama di bawah hukum konstitusi. Maka Bapak mengatakan Bible itu di bawah hukum konstitusi itu. Aku kadang bingung cara berpikir kamu itu unik. Kamu itu orang pintar, tapi kadang berpikirnya kok masih belum kurang bantah, paham. Pak. Bapak bilang tadi hukum agama Tuhan Bapak itu di bawah konstitusi nggak? Dulu itu nggak usah, tapi akhir-akhir ini kok jadi tambah tidak usah kepintarannya. Tidak usah kita ini membahas pribadi. Saya cuma mempertanyakan kembali statement Bapak. Kalau Anda itu orang pintar. Ya penilaian anak pribadi itu nggak masalah, itu nggak ada urusan tapi ya. Sekarang kok jadi agak berkurang. Sudah, jangan memperpanjang bahasan personal Pak, nggak ada gunanya. Baik, Bapak tadi sudah terlanjur diskusi sama saya. Silakan. Silakan, Bapak akui dulu hukum agama Bapak itu di bawah konstitusi atau enggak? Dengerin ya. Begini, ajaran Tuhan Yesus itu ajaran mengampuni, ya, memaafkan, karena itu ajaran kasih. Intinya kalau kita bisa mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita, itu kita secara otomatis kita terhindar dari penyakit hati. Itu dulu kita mengerti. Ya udah, berarti kalau istri Bapak dibunuh orang, Bapak mengampuni ya, nggak boleh melakukan apa-apa kepada mereka mengampuni. Ya. Biar ya hukum udah yang berjalan, kan kita ada hukum di negara. Katanya mengampuni, tapi hukum pribadi, juga berjalan. Secara pribadi kita mengampuni, tapi hukum lagi-lagi pakai hukum konstitusi. Berarti lebih tinggi hukum konstitusi dong daripada agama Bapak. Bukan beragama doang, kita bernegara. Berarti agama Bapak tidak mengcover hidup bernegara. Berarti nggak penting Bible, kemudian yang penting undang-undang. Ya terserah, Anda mau anggap apa terserah, itu bukan kan terserah. Kan ini sesuai tema. Seberapa pentingkah Bible itu untuk kan bernegara? Bible nggak penting. Loh, sekarang saya tanya untuk bernegara. Saya tanya, jadi, untuk hukum bernegara, Bapak pakai mana? Pakai Bible apa pakai konstitusi? Dua-duanya harus saya pakai. Di mana hukum bernegara dalam kitab Bapak? Kenapa? Di mana hukum dalam dalam kasus yang saya sampaikan tadi? Mana aturannya dalam kitab Bapak? Saya terangkan ya. Ya. Jadi beragama itu hubungan pribadi kepada saya Tuhannya. Lagi nggak nanya korelasi cara beragama. Kenapa? Makanya dengerin dulu, jangan dipotong. Saya lagi nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Kenapa kamu yang saya tolak? Tanya itu mana? Bukan ditolak. Saya nggak nanya itu. Saya tanya. Kenapa kamu takut jawaban saya? Karena saya nggak butuh jawaban itu. Yang saya tanya itu untuk kasus yang saya sesuai dengan pemahaman saya. Saya tanya sesuai dengan pertanyaan saya. Kenapa saya harus mendengarkan orang yang menjelaskan yang nggak saya tanyain? Ya jawabannya sesuai pertanyaan lah. Pertanyaan saya adalah, kalau ada kasus anak dan istri Bapak diperkosa dan dibunuh, Bapak pakai hukum agama atau konstitusi? Secara agama kita diajarkan untuk mengampuni. Tapi mengampuni itu caranya gimana? Ngampuni itu caranya gimana? Memaafkan. Kalau memaafkan dihukum nggak orangnya yang membunuh? Jadi kita hidup itu bukan beragama saja, memaafkan bernegara. Itu dihukum nggak? Pak, saya tanya, kalau Bapak memaafkan pembunuh dan pemerkosa anak dan istri Bapak, Bapak masih menghukum nggak? Kan Bapak sudah maafkan. Undang-undang, secara pribadi kita maafkan. Kita bicara tentang Bible, bukan undang-undang. Ini yang kita. Ya, baik, saya tanya Bible. Iya. Di Bible. Ajaran Kristen tidak boleh menghakimi. Makanya kemarin berarti boleh nggak menghakimi?
Di Cidahu pun nggak ada membalas orang Kristen. Makanya boleh tidak dibalas kejahatan pemerkosa istri Bapak? Walaupun gereja dibakar nggak ada yang membalas. Saya nggak bahas gereja Sekarang dibakar, saya kenapa tanya, kabur-kabur? Saya tanya lagi nih. Membakar gereja, Kalau merusak orang gereja nggak itu ada, ajaran bagus atau ajaran salah? tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk bakar gereja kecuali di Kristen sendiri. Bahkan membunuh tapi orang apa yang yang dianggap terjadi menyesatkan itu ada. yang dilakukan siapa oknumnya? Perilaku, Yang jangan kemarin. kabur, jangan kabur. Perilaku itu dipengaruhi oleh agama, betul, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Saya tanya lagi, kalau istri Bapak diperkosa, Bapak memaafkan pelakunya dan Bapak tidak boleh menghakimi, Bapak masih menghakimi nggak orang yang memperkosa istri Bapak? Enggak, Sesuai Bible. saya maafkan. Ya sudah, kalau gitu di dalam Saya Bible ketika maafkan, ya udah karena diam, itu udah. harus- Dengan teman-teman ya, bagi kalian perempuan-perempuan Kristen dan anak-anak Kristen jangan berharap bahwa kalian itu akan dibela sama bapak dan suami dan abang kalian. Karena nanti kalau kalian diperkosa, bapak kalian akan memaafkan pelaku pemerkosaan. Bapak jangan ketawa dulu. Saya tuh nggak mau buang-buang Lucu waktu, Pak. soalnya kamu itu lucu, Uni. Iya udah lucu ketawa aja, tapi ketawanya sambil tutup mic ya, biar nggak kedengaran ya ketawanya ya Pak. Dengar ya, teman-teman yang perempuan yang Kristen, ingat nih, Pak Bapak tuh ketawanya jangan buka mic, polusi telinga. Kata Bapak ini, kalau nanti anaknya diperkosa teman-teman, dia akan memaafkan dan tidak akan menghakimi, ya karena agamanya mengajarkan untuk memaafkan pemerkosa anaknya. Ya jadi kalian misalkannya mau memperkosa anak Bapak ini enak loh, karena Bapak ini pasti nggak akan marah sama kalian. Kalian merampok rumah Bapak ini pun dia tidak akan marah, karena dia yang bilang dia pasti memaafkan ya. Silakan. Ya, Nggak apa-apa. ya pokoknya mereka Lakukan. begitu Ayo teman-teman. lakukan kalau kalian mengajarkan seperti itu. Apa sih ini orang? Saya nggak ngajarin kok. Bapak yang bilang Bapak ya. Bapak yang Lakukan kalau Anda mengajar. Bapak adalah orang Kristen yang melegalkan Lakukan kejahatan. Pak, apa sih Bapak ini lo kayak anak cewek sih? Kan Bapak yang saja melegalkan kalau- kejahatan. Kan Bapak yang bilang kalau Bapak anaknya diperkosa Bapak nggak akan marah dan Bapak akan memaafkan. Kan Bapak yang menetralisir, bukan framing. Kan Bapak yang bilang barusan anak Bapak diperkosa Bapak nggak akan marah dan akan memaafkan, kan gitu. Justru ajaran ini ajaran bodoh dalam Islam, tidak mudah. Bahkan dulu waktu perempuan Islam diganggu, Netizen. diam dulu Pak, Bapak ini gimana sih? Bapak ini nggak konsisten deh. Bapak yang bilang tadi kalau anak Bapak diperkosa Bapak nggak akan marah dan Bapak akan maafkan. Saya cuma mengulangi kembali kok statement Bapak kok. Teman-teman ingat ya, Bapak ini kalau anaknya diperkosa dia tidak akan marah dan dia akan memaafkan pemerkosa anaknya. Ya sudah tahu kan? Itu. Wahai kalian saudari-saudariku Kristen, jadi suatu saat kalau kalian diperkosa jangan minta tolong sama ayah kalian. Mereka tidak boleh melawan orang yang jahat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka Kristen ya. Jadi kalian sabar saja, minta tolong sama laki-laki muslim aja ya. Insya Allah kalian simpan nomor Anda sudah saya saudara-saudara. rekam pengajaran. Rekamlah. Bukan pengajaran saya, itu Anda yang bilang. Dengar baik-baik sekali lagi ya. Bapak Brahma Kumbara ini mengatakan tadi dengan terang-terangan dan ini ada di YouTube saya. Bahwa kalau anaknya diperkosa, dia tidak akan melawan. Dia tidak akan marah. Tapi dia akan memaafkan. Teman-teman ya, ingat. Itu Bapak ini yang bilang loh. Karena itu ajarannya. Benar nggak menurut Bapak yang saya sampaikan tadi? Benar, Bapak akan begitu. Kalau terjadi, Yesus mengajarkan Loh, memaafkan. Bapak, makanya. Jadi teman-teman sekali lagi. Begini, dengerin. Ini kan Bapak, aduh, saya lagi nggak bahas ini. Saya tuh, Pak, kita itu di sini kan poin yang kita ambil. Poin kan, Pak. Saya kan sudah kasih kesempatan ke Bapak. Pak, kalau anak dan istri Bapak diperkosa, gimana ajaran di Kristen? Kami akan memaafkan dan kami tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kami. Saya siarkan tuh. Ingat baik banget ajaran Kristen ya teman-teman ya. Wahai saudara-saudara muslim, luar biasa ajaran Kristen ya teman-teman. Kalau kalian memperkosa anaknya Bapak Brahma Kumbara dan istrinya. Itu kan pemikiran kamu sendiri. Loh, jadi gimana nih? Bapak bilang nggak tadi? Jadi kalau anak Bapak diperkosa, Bapak maafkan atau enggak Ini kan nih? pemikiran kamu sendiri. Yaudah saya tanya lagi deh. Bapak kalau anak Bapak diperkosa, Bapak maafkan atau enggak? Bapak melawan nggak? Maafkan. Nah, udah saya ulangi lagi ya. Teman-teman, indah sekali bukan ajaran Kristen? Wahai saudara-saudaraku, ingat ya, Bapak Brahma Kumbara kalau anaknya diperkosa, istrinya diperkosa, dia akan langsung memaafkan, ya. Bapak melawan nggak orang yang jahat kepada Bapak itu? Akan Bapak lawan nggak pemerkosa anak Bapak?
Kamu itu ngomong apa? Nggak ada Misalkannya yang anak terjadi Mbak, seperti ini. saya kan membuat ilustrasi. Seandainya ada Ilustrasi kasus kamu terjadi. ini seolah-olah kamu menggiring untuk melakukan Loh, kejahatan. itu pernah terjadi, bukan loh, makanya saya bilang ajaran Kristen ini ajaran yang berpihak kepada orang-orang jahat karena mengizinkan orang berbuat jahat. Nggak Loh, ada kan mengizinkan Bapak seperti yang itu. Ada bilang. aturan negara kan. Loh, Kamu itu ajaran gimana? negara, bukan ajaran Kristen. Negara kok bawa Kristen, gimana sih? Gimana? Pak, kan di sini nih, janganlah kamu melawan orang yang jahat kepadamu. Bapak ikuti nggak ini? Payah ini Uni Rifa, pola berpikirnya ngawur. Pak, saya tanya sekali lagi nih. Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu Bapak ikuti nggak? Ikutilah. Nah, teman-teman, kalau kalian misalkannya mau menjahati istri dan anak Bapak ini, tenang aja, Bapak ini nggak akan ngelawan ya. Iya. Buat silakan. istrinya Bapak Brahma Kumbara dan buat anak Bapak Brahma Kumbara. Silakan. Enggak, Bapak kok nyuruh, bener kan dia nyuruh orang berbuat jahat sama dirinya sendiri loh. Teman-teman bukan, perhatikan ya. Anda jangan Pak, apa menggiring sih? opini. Loh, saya mengulangi ucapan Bapak. Dengar ya. Bukan menggiring opini. Loh, Bapak ini gimana nggak Bayangkan inilah. ini Uni Rifa ini, seorang yang dulu pintar sekarang pemikirannya jadi kayak begini. Saya ulangi sekali lagi. Wahai Ya, saudara-saudaraku, begitu indahnya menurut orang Luar Kristen biasa ajaran ini mereka. Uni Rifa ini. Saking indahnya ajarannya, Ya. bayangkan Bapak Brahma Kumbara ini tidak akan melawan ketika melihat anaknya diperkosa, saudaraku. Indah sekali bukan? Kata mereka itu indah. Itu kan Di Islam pemikiran itu- kamu. Loh, Nggak ada saya mengatakan indah. Itu kan Pak, hasil saya itu- pemikiran kamu. Ajaran Kristen indah nggak? Indah. Nah, ajaran di Kristen itu tidak boleh melawan orang yang menjahati kamu. Ya. Berarti kalau Bapak tidak melawan orang yang memperkosa anak Bapak, itu ajaran yang indah nggak? Ya indah lah. Loh, kok malah Mengampuni itu menolak tadi? indah. Kenapa saya menolak tadi? Mana? Ya udah saya ulangi Karena lagi. Jadi Anda- teman-teman, menurut Bapak ini ajaran Kristen sangat Kenapa indah. di-mute Uni? Saya mau menegaskan, dengar teman-temanku ya, dengar baik-baik. Menurut Bapak ini, kenapa Bapak? Nah, Lucu, kamu itu lucu Uni. kenapa lucu? Lucu. Aku melihat pola berpikir kamu lucu hari ini. Loh, di mana Padahal salah dulu pola kamu itu berpikir saya? pinter. Nggak tahu saya. Ya, pola Lucu, berpikir lucu saya yang salah tuh di mana? Nih, saya baca ayatnya. lucu Jangan aja. melawan orang yang jahat kepadamu. Ajaran Yesus kan, dan Bapak ikuti kan itu. Iya, kan Jadi kalau konsekuensinya istri Bapak seperti itu. kalau istri Bapak diperkosa depan Bapak, Bapak lawan nggak penjahatnya? Itu kan seandainya belum terjadi. Iya, kan? makanya saya tanya, Makanya seandainya dengerin dulu terjadi. seandainya gitu, seandainya. Gitu. Iya, seandainya putri Bapak tercinta diperkosa depan Bapak, menurut Yesus boleh nggak Bapak lawan itu pemerkosa itu? Ya dilarang tapi diampuni. Nah, tidak boleh membenci, dilarang ya, tidak boleh teman-teman. menghakimi. Nggak ada Itu di situ ajaran membenci. Di situ Yesus. tertulisnya jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Yang saya tanya itu melawan, Ya. jangan kemana-mana. Membenci itu Ya. masalah hati, Pak. Yang saya tanya melawan. Melawan itu Iya. perbuatan. Boleh nggak Bapak melawan kalau istri Bapak diperkosa? Ya tidak. Oke. Jadi buat istrinya Pak Brahma Kumbara, jangan berharap nanti ketika Anda diperkosa Bapak Brahma Kumbara akan melawan penjahatnya. Minta tolongnya sama orang Islam aja ya, karena kami harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kami wajib melawan orang yang jahat. Ya, gitu ya. Kan ada negara, ada undang-undang yang berlaku. Yang saya Ngapain tanyakan- pakai orang? Biar selesaikan Ya secara hukum makanya kan. ujung-ujungnya Bible tidak berguna lagi buat Ya Bapak. Makanya terserah. nggak penting. Kan Nah, ada makanya kan. undang-undang yang berlaku. Ya udah, kalau gitu Bible nggak penting. Gara-gara itu nggak penting jadinya. Ya, jadi negara itu berdiri Hukum di atas negara lebih tinggi dari hukum negara lebih tinggi dari Bible ya. dari agama. Oke, yaudah, itu udah jawaban Kalau itu. kamu mau merendahkan negara silakan. Loh, Karena sejak kapan? Pak, kalau dalam pandangan Islam hukum Tuhan lebih tinggi daripada hukum manusia, ya Pak. silakan. Itu kan Ya, memang. seperti itu. Memang iya. Kami Nggak kalau ada apa-apa. hukum negara yang bertentangan dengan kami lawan, Pak. Misal tiba-tiba ada presiden yang mengatakan, bunuhlah orang miskin di antara kalian, kami lawan, Pak. Mati pun kami rela. Makanya suka merusak-merusak tempat ibadah Loh, gitu. sejak kapan? Kalau ada aturan negara, contoh, ada sebuah negara dulu Bapak tahu Eropa, Pak? Eropa dulu mengeluarkan bula kepausan Nggak usah boleh kesana kesini, menjajah. Loh, kita bahas contoh loh, Pak, bahwa ada Kita- negara yang boleh membunuhi orang lain, Pak, dulu namanya negara kita apa? lihat Eropa. yang ada di negara Duh. kita dulu aja. Bentar, saya kasih contoh ke Bapak tantrum sih. Teman-teman perhatikan ya. Enggak tantrum, saya Bapak santai. ini Kamu yang tantrum. Ya, Bapak, enggak, kalau enggak Atur tantrum napas dulu.
Pak, saya ini kan narasumber, Pak. Saya kalau bisa bicara tanpa bernapas, kenapa enggak, Pak? Santai Aneh nih, Bapak. masih. Ya, tapi Bapak jangan ganggu saya lagi ngomong. Kalau Bapak nggak tantrum. Kamu kayak tukang obat. Ya nggak apa-apa, biar laku obat saya ya. Obat saya menyakitkan tapi mengobati orang lain, nggak apa-apa. Yaudah Bapak diam dulu. Saya boleh ngomong kan? Ini roomnya Islam loh, Bapak ngajajah banget. Teman-teman, Ya kalau sudah, Bapak saya ini, terima aduh, kasih gimana atas sih ini? waktunya. Nanti lain waktu bisa ketemu lagi Uni Rifa. Semoga sehat-sehat selalu. Dan Tuhan selalu memberkati Uni Rifa. Ya, salam buat istri dan anak Bapak ya. Semoga mereka tidak diperkosa orang lain karena Bapak tidak akan melawan pemerkosa mereka. Nanti Bapak minta Kalau tolong sama orang Islam saya aja ya. diajarkan tidak mengutuk, jadi mendoakan buat Uni Nggak ada, Rifa. Pak. Bapak nggak diajarkan mengutuk. Yesus Bapak kutuk. Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan Yesus terkutuk di tiang salib. Kalian orang Kristen tuh banyak nggak konsisten ya. Lah memang terkutuk. Katanya nggak diajarkan mengutuk, tapi Tuhannya terkutuk. Gimana? Lah siapa yang mengutuk? Kan hukum Taurat. Jadi Bapak percaya hukum Taurat mengutuk Yesus? Lah, Galatia 3 ayat 10 sampai 14 kamu baca, Uni. Iya, saya tanya Bapak percaya nggak hukum Taurat yang mengutuk Yesus? Ya memang itu menjadi terkutuk karena Katanya nggak hukum diajarkan Taurat. mengutuk, tapi hukum Taurat mengutuk. Gimana Ya, sih Pak? yang mengutuk kan hukum Taurat, bukan orang Kristen. Nah, Bapak percaya nggak Yesus terkutuk? Gimana sih kamu? Ya, Bapak memang percaya nggak menjadi Yesus terkutuk. Lah ya udah kalau gitu orang Kristen percaya. Ya memang itu terkutuk gara-gara hukum Taurat. Ya udah kalau gitu kalian diajarkan mengutuk. Katanya nggak Apa? diajarkan mengutuk. Nggak, mana ada mengajarkan mengutuk. Loh, katanya. Gimana sih? Ya udahlah Pak, ya udahlah udah. Bapak Kalau percaya berpikirnya agama gimana? Bapak Coba, gini. coba. Kamu berpikir Ya yang ini kayak apa? Coba. ajaran itu Ayo apa kita yang main di diajarkan penyalipan. tuh. Ya udah, ajaran itu apa yang diajarkan Kita, Tuhan, kita benar bahas nggak? di penyalipan Yesus. Ya udah, kita bahas. Ajaran itu apa yang diajarkan Tuhan, benar nggak? Ajaran apa? Ajaran kasih. Yesus merubah Yang namanya ajaran kasih. nggak, Bapak tadi ngomongnya ketinggian. Bapak bilang kami tidak diajarkan mengutuk. Saya Enggak, aku bantah. nggak ngomong seperti itu. Bohong. Orang Kristen Ada. tidak Ini saya ada kira- ini nih. mengajarkan mengutuk. Oh, orang Kristen yang saya Tidak tanya itu diajarkan Tuhannya. untuk mengutuk. Yang mengajarkan siapa? Siapa bilang orang Kristen diajarkan mengutuk? Buktinya Nah, Paulus silakan mengajarkan untuk datanya. mengutuk Yesus. Anda salah berpikir di situ, Loh, salah menang. Pak, orang Kristen tidak diajarkan mengutuk, tapi Anda percaya Yesus terkutuk. Yang mengutuk Ini kontradiksi. siapa? Yang menjadi terkutuk kenapa? Ah, ini Yesus. alasannya. Loh, Ya, Yesus apapun terkutuk. alasannya, Pak, yang yang saya mengutuk tanya siapa? itu, yang mengutuk Nah, ini itu Tuhan kan- Anda dan Paulus, dan Anda mengimani itu. Gimana? Hukum Taurat Hukum Taurat itu datang dari siapa? dari Yahweh. Ah, berarti hukum Taurat yang menjadi Yesus terkutuk kan? Yahweh itu bukan sesembahan saya. Yahweh sesembahan siapa? Orang Yahudi. Itu Tuhan juga, Ya Tuhan bagi orang Yahudi. tapi bukan Tuhan Bapak. Bukan. Kenapa? Oh, Yahweh bukan Tuhan. Allah pun bukan Tuhan saya. Saya tidak memakaikan Iya, Allah. iya, iya. Berarti Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhan Bapak, jadilah Tuhan Bapak terkutuk gitu. Bukan Tuhan Yahudi, itu Kayafas. Tahu nggak Kayafas? Maksudnya? Maksudnya? Kayafas itu ahli-ahli Taurat yang mengatakan, yang menganggap Yesus itu menghujat Tuhannya mereka. Terus? Sehingga Yesus digiring di Pontius Pilatus, disalibkan karena Yesus dianggap menghujat Tuhan bagi mereka. Tuhannya orang Terus? Yahudi. Terus? Akhirnya Yesus disalib. Yesus mengajarkan kasih, merubah kutuk hukum Taurat menjadi hukum kasih. Berarti hukum Taurat itu kutuk, Pak. Sebentar. Kutuk. Oh, berarti Tuhan yang Ya. memberikan Taurat itu bukan Tuhan Bapak. Dengerin, bukan. Dengerin ya. Makanya Dengar teman-temannya, 10 hukum Taurat itu bukan ajaran Tuhan berarti ya? bukan ajaran orang Kristen, itu ajaran orang Yahudi. Oh, berarti boleh membunuh Bapak. Mana ada boleh membunuh? Kan di dalam hukum Taurat dilarang membunuh. Berarti kalau Bapak tidak pakai hukum Taurat, berarti Bapak boleh membunuh. Kamu nggak paham ini gimana sih? Lah, mana ada orang Kristen Kan Bapak membunuh? bilang kan 10 hukum. Saya Mana tanya, ada orang Bu. Kristen Saya mengebom, nggak mana bilang- ada orang Kristen jihad. Ada Nggak orang Kristen ada membunuh, ada yang ngebom Nagasaki dan Hiroshima itu orang Kristen atau orang Islam? Itu kan perang antar negara, bukan perang agama. Kata Bapak mana ada orang Kristen mengebom, ada Nagasaki dan Hiroshima. Makanya Yang membuat kan senjata juga orang Kristen. Kamu itu pinter loh, Uni. Itu kan perang negara. Bapak, Pak,
Kan Bapak bilang mana ada orang Kristen yang mengebom Nagasaki Hiroshima, orang Islam atau orang Kristen? Itu perang negara. Aku nggak Yang tahu saya ini tanya, yang sekarang mengebom pelakunya Nagasaki siapa? Hiroshima itu, yang saya tanya, yang ngebom Nagasaki dan Hiroshima itu agamanya Kristen atau Islam? Nggak tahu, saya nggak mempelajari Ya itu, udah. memperhatikan itu. Hitler itu membunuh orang Yahudi 6 juta orang tuh Islam atau Kristen? Hitler kayak kalau nggak salah Nazi itu ya, nggak punya Ya, agama. Nazi itu agamanya Kristen atau Islam? Nazi kayaknya nggak beragama deh. Nazi nggak beragama, teman-teman ya, dengarkan ya, sejarah udah berubah. Dan yang melakukan Ya, itu kolonialisme setahu bawa saya, Golden Gospel maka- Glory itu Kristen atau Islam? Ini bicara Hitler, kenapa lari-lari ke situ? Kan Bapak bilang orang Kristen itu kan orang yang mengaku agama Aduh, Kristen, makanya parah saya tanya. Uni gimana kamu cara diskusinya lari-lari begini? Kamu Loh, itu dulu pinter loh. Kan saya menanggapi, Bapak apaan sih dari tadi diulang-ulang Ya mulu? dulu Kan kamu apa yang pinter. menghilang? Aku Bapak tuh lihat bilang, kamu dulu itu pinter, tapi sekarang kok jadi bingung Bapak kayak bilang, gini, Uni. makanya Kenapa? kalau seandainya Bapak klaimnya bombastis depan saya, pasti saya akan kritisi. Bapak yang bilang orang Kristen tidak pernah mengebom, Enggak, bohong. sebentar. Yang ngebom Nagasaki Hiroshima itu orang Kristen, itu kebohongan perang publik. negara, bukan perang Iya, agama. tapi pelakunya orang Kristen, Pak. Ya Allah, yang Mana aku melakukan tahu? genosida. Ya Bapak Mana saya aku kasih tahu. Bapak saya kasih tahu. Tapi kan itu urusan Supaya negara, Bapak nggak bukan bohong. agama. Kok urusan agama, urusan negara, urusan agama? Bapak tahu nggak? Itu kan perang antar negara. Pak, Hitler dan Nazi itu karena baca buku yang ditulis oleh Martin Luther, Pak. Makanya mereka terpengaruhi sama Martin Luther yang membuat buku kebohongan tentang Ya, Yahudi dan terserah, membenci. itu kan pola berpikir kamu. Loh, bukan pola berpikir, itu sejarah kok. Iya, sejarah, tapi kan kamu berpikirnya seperti Loh, itu. ya saya berpikir lah, masa saya nggak berpikir? Aneh nih. Lah kamu Yaudah, itu dulu kembali pinter. lagi deh. Tapi Pak, sekarang apaan kok sih? begini. Emang Bapak ngomong gitu tuh apa? Hebatnya gitu. Kamu pinter, Enggak, kamu pinter. kamu pinter loh. Apa ini? Dulu itu kamu pinter Pak, dulu, Bapak tapi tuh ngomong sekarang kok gitu. jadi kacau kayak Bapak tuh gini ngomong, coba. Bapak tuh ngomong, kamu tuh pinter, ini kacau, itu Yang nggak bisa akan menilai merubah kamu itu orang apapun. lain, bukan diri kamu Ya sendiri. saya nggak nih, loh, saya kan nggak, Pak. Bapak nggak? bilang saya pinter, menurut Bapak itu tidak merubah diksi saya. Bapak Memang sudah kamu mengakui. pinter dulu. Ya ini Bapak ngapain ngomong itu? Kita lagi bahas tentang seberapa penting Bible. Kata Bapak nggak sudah dulu jelaskan kamu Bible pintar? tidak penting. Apa sih Pak? Maksudnya kamu Bapak tuh kayak ada kamu dulu something pinter wrong nggak? loh. Enggak. Pak, Bapak saya lagi nggak bahas tentang diri saya di Komal ini Pak. Saya lagi bahas tentang seberapa penting Bible. Iya, kamu pinter dulu. Tapi sekarang kok Pak, jadi begini. saya lagi bahas seberapa penting Bible. Ternyata kan nggak penting Bible buat Bapak. Clear sebenarnya.